Model pengolahan informasi berdasarkan mekanisme persepsi, keputusan, eksekusi yang diterapkan pada futsal. Merah, berhenti. Eksekusinya adalah kita stop. Yang kita berikan di lingkungan, ya termasuk di latihan, segala macam. Terus nanti ada mekanisme persepsi dari pandangan, ini kampo visual, ini maka keputusannya boleh bergerak, kan gitu, ke arah seberangnya kan. Juga nanti pada poin nomor 2 pada konsep dasar menyerang ada pada orientasion korporal, orientasi badan kita seperti apa sehingga menunjang nanti pandangan kita, persepsi kita. Nah, dua ini ranahnya taktik. Ingetin aja. Kalau kita misalkan motoriknya benar, maka latihan kita bisa 3 kali lebih produktif, lebih cepat. Silakan buktikan sendiri kalau nggak percaya. Jaga api, jangan memadam. Kelihatan ya? Model pengolahan informasi berdasarkan mekanisme persepsi, keputusan, eksekusi yang diterapkan pada futsal. Warna lampu, kalau merah, oh merah, berarti saya harus berhenti. Keputusan berhenti kan? Ya, kelihatan ya? Rizky Adi kelihatan ya? Kelihatan, Coach. Oke. Kelihatan. Ini yang paling penting. Mekanisme persepsi, keputusan, menjelaskan proses di mana orang memperlakukan informasi yang datang dari lingkungan kita, lingkungan bermain kita, entorno lingkungan. Ya, setiap stimulus eksternal yang terjadi di luar, ya, kita mampu menangkap mekanisme persepsi. Contoh gini, contoh gampang, kita ketemu lampu merah, yang kita lihat itu kan warna lampu. Kalau merah, oh merah, berarti saya harus berhenti. Keputusannya berhenti kan? Lagi berjalan nih, lihat merah, berhenti. Eksekusinya adalah kita stop. Ya kan? Masuk ya? Saya ngeliat lampu merah, berhenti. Pengambilan berhenti. Terus lampunya hijau. Berarti kan boleh jalan, boleh berlari, boleh teman-teman lewat lampu merah sambil mundur, boleh sambil ningkring, ngerol, boleh nggak? Boleh nggak Rizky Adi kira-kira? Itu kan Boleh. Pakai helm. eksekusinya kan, ya kan? Hijau, yang kita lihat hijau, oh boleh jalan, maka keputusannya boleh bergerak, kan gitu, ke arah seberangnya kan. Nah, masalah eksekusinya ya terserah, mau sambil zigzag, mau sambil koprol, mau sambil ningkring, kita nggak pernah tahu. Atau ada mobil yang coba nerobos. Jadi di sini kalau kita urutkan untuk mengenal eksekusi di sini, ya, ini informasi yang kita berikan di lingkungan, ya termasuk di latihan segala macam. Terus nanti ada mekanisme persepsi dari pandangan, ini kampo visual, ini juga nanti pada poin nomor 2 pada konsep dasar menyerang ada pada orientasion korporal, orientasi badan kita seperti apa sehingga menunjang nanti pandangan kita, persepsi kita. Nah, dua ini ranahnya taktik. Kalau teman-teman tidak pernah mengajarkan ini dalam latihan, maka jangan berharap punya taktik bagus. Metodenya harus jelas, drillnya harus jelas terkait kognitif. Gitu. Makanya saya kasih tadi itu contoh warna. Warna itu salah satu ciri drill kognitif nantinya. Oke, itu untuk taktik. Yang ketiga baru bicara mekanisme eksekusinya. Eksekusinya terkait dengan teknik. Teknik berarti bicaranya motorik. Sampai sini clear soal fase-fasenya untuk mekanismenya. Ini ada di individu semua. Kebayang? Ini? Paham, Coach, paham. Oke. Ini yang terlengkap menurut saya. Karena kita nanti harus memenuhi 14 prinsip dasar menyerang dan 12 ya konsep dasar bertahan. Termasuk supportnya. Yang terakhir yang nomor 14 baru mobilitas. Bermain dengan mobilitas. Nanti ada konsep bagaimana profundidad amplitude. Itu per topik aja bisa panjang, nggak mungkin hari ini kita selesaikan. Yang penting teman-teman tahu dulu bahwa oh rupanya rangkaian di futsal itu seperti ini, rupanya orang ngambil keputusan itu seperti ini, dan ini harus dibiasakan dari kecil.
Drillnya harus kognitif bentuknya, bukan cuma disuruh-suruh doang. Kenapa? Karena olahraganya nanti olahraga terbuka. Maka tadi dikatakan di awal, teknik individu sebagai fundamental. Teknik selalu adaptif. Taktik menjadi taktik individual menjadi fundamental. Karena yang ada di model aprendi jahe motoris ini adalah individu. Walaupun pusat olahraga tim. Lalu kenapa teman-teman nanya paralela? Kan gitu. Ya maaf nih, DM seperti itu terjadinya. Gitu. Kebayang? Sampai sini kebayang sebelum ini nggak akan saya bahas banyak lah. Ini soal bagaimana prosesnya itu tadi. Di mana sih ranahnya taktik, di mana ranahnya teknik, seperti itu. Baru nanti jauh-jauh ke bawah ke sistem, baru jadi sistem. Itu apalagi yang mau di-share? Saya rasa sudah semua. Oke. Kalau nggak ada, silakan Pak Moderator mungkin mau di dulu. Usaha itu harus efektif, efisien. Contoh lagi gini. Sorry, ingetin aja. Kalau kita misalkan motoriknya benar, maka latihan kita bisa 3 kali lebih produktif, lebih cepat. Silakan buktikan sendiri kalau nggak percaya. Pemain kita yang motoriknya bagus, 3 kali lebih cepat progresnya. Kenapa? Kalau kita punya kerja kakinya bagus, pertama, speed kita akan lebih tambah. Lebih benar gitu. Lebih cepat sih, tapi bukan mempercepat. Lebih cepat. Yang kedua, tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit kalau motoriknya benar. Gitu. Ya, oke. Terima kasih sekali, Coach Milan. Sebenarnya masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi saya kira apa yang telah dijelaskan itu sudah cukup mewakili materi atau tema kita mengenal olahraga futsal pada malam hari ini. Saya yakin pasti banyak dari kita, termasuk saya sendiri, itu masih gamblang, ya, dan itu memang sangat wajar. Yang jelas, yang paling utama bahwa pada diskusi kali ini itu kita tidak mencari pembenaran pribadi, begitu ya. Kita coba untuk evaluasi, kita coba untuk melihat diri kita. Kira-kira itu sampai sekarang, sampai malam hari ini, apakah kita benar-benar telah mengetahui futsal atau tidak? Tadi sudah banyak dijelaskan. Sebelum kita itu eksekusi, kita pun juga harus ada tahapan atau memilih yang namanya pengambilan keputusan dulu. Sebelumnya juga terkait dengan persepsi, sebelumnya pun juga ada visual comment dulu, bahkan dijelaskan jadi antara menyerang dan bertahan sebelum kita itu main ke sistem, ada 14 prinsip penyerangan ya yang harus kita pahami seluruhnya. Dan ketika kita masuk kepada materi bertahan pun ada 12 prinsip dasar dalam bertahan itu apa saja. Yang jelas jika kita membahas itu semua malam hari ini saya kira tidak cukup dan justru malah akan melebar kemana-mana. Jadi masih ada sisa waktu, sekiranya ada rekan-rekan semuanya yang masih ingin bertanya, khususnya pada tema mengenal olahraga futsal, bisa raise hand atau angkat tangan, ataupun bahkan bisa memberikan